Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yayang Merdiatna SSMPD dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Maura Firlia Syafaninsat dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang ada di RPP yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Kelompok 3 melakukan observasi di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur dengan materi pokok dongeng fabel. Bahwa metode pembelajaran yang ada yaitu pendekatan scientific learning merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Proses pembelajaran ini dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena di dalamnya terdapat tahapan-tahapan terutama dalam kegiatan inti. Pendekatan saintifik dapat disebut juga sebagai bentuk pengembangan sikap religi maupun sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan proses pembelajaran atau materi pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembelajaran. Lalu guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Guru tidak perlu menjelaskan lebih dalam mengenai materi. Lalu hal itu dapat siswa terlatih berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Nah, mengenai pengertian sudah saya jelaskan, ada juga langkah-langkah dalam pembelajaran scientific learning. Pertama, adanya mengamati. Tahap mengamati yaitu peserta didik diharapkan dapat menyaksikan tentang apa yang disajikan guru. Misalnya mengenai video atau berbagai media yang digunakan guru untuk menyampaikan materi yang disampaikan. Kedua, adanya menanya. Nah, setelah peserta didik sudah mengamati, kemudian peserta didik merumuskan pertanyaan atas apa yang telah ditampilkan guru. Apabila sudah pertanyaan-pertanyaan peserta didik diharapkan dengan pertanyaan itu, nantinya akan membuat peserta didik lebih memperhatikan materi dan mampu mencari sendiri jawaban dari pertanyaan itu. Lalu tahap ketiga adanya mengumpulkan informasi atau eksperimen. Pada tahap ini, setelah peserta didik mempunyai pertanyaan yang sudah diperoleh melalui pengamatan terhadap media yang sudah ditampilkan guru, maka peserta didik selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Dapat diperoleh dari berbagai sumber belajar seperti buku, studi perpustakaan, dan internet. Disinilah peserta didik dituntut untuk aktif bekerja sama dengan kelompoknya yang sudah dibuat oleh guru. Lalu adanya tahap mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, yaitu setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, peserta didik dalam kelompoknya berbagi tugas untuk mengasosiasikan atau mengolah informasi yang sudah didapat dengan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dan menampilkan dalam laporan kelompok. Nah, kelima ada kelompok mengkomunikasikan, itu tahap terakhir ya. Dalam proses ini, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan dengan kelompok lain tentang informasi apa yang sudah diolah dalam kelompoknya. Disinilah inti dari scientific, yaitu peserta didik diharapkan untuk saling bertukar informasi dengan kelompok lain, sehingga akan tercipta kondisi peserta didik yang aktif dan menjadikan peserta didik menjadi subjek belajar. Saya sudah menjelaskan mengenai pendekatannya. Lalu adanya model pembelajaran. Di RPP kelompok 3 ada dua digunakannya, yaitu discovery learning dan problem based learning. Pertama saya akan menjelaskan dulu discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan menurut Wilcox dalam kurung Slavin 1977 yang memiliki arti yaitu dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk belajar sebagai besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, lalu adanya pengertian problem based learning. Menurut Duck, pada tahun 1995 dalam Aris Soimin
2014 halaman 130 mengemukakan bahwa pengertian dari model problem based learning adalah model pengajaran bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Mengenai materi yang saya sudah jelaskan, hal itu akan membantu dengan adanya media dan alat. Medianya seperti gambar-gambar binatang, wayang tokoh binatang, teks dongeng fabel yang berkaitan dengan materi, yaitu dongeng fabel. Lalu alatnya seperti penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor jika memerlukan media tersebut untuk memberikan materi terhadap peserta didik. Sekian dari saya. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Agar teman-teman dapat mengerti lebih, akan dijelaskan lebih paham lagi mengenai RPP yang kelompok 3 buat, yaitu melihat video dari pemateri selanjutnya mengenai praktik yang ada di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.